Yang saya hormati Bapak Frans selaku dosen pengampu mata kuliah 9 LS. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal saya. Judul proposal saya adalah penerapan evaluasi model Kirkpatrick pada program pendidikan anak usia dini Regina Pacis di Desa Gorolangkong. Sebelum saya melakukan presentasi, perkenalkan nama saya Elizabeth Suryatindelos, NIM saya 2201170009. Latar belakang dari proposal saya, yang pertama, kurangnya dukungan dari masyarakat. Jadi masyarakat di sekitar daerah Regina Pacis ini kurang berpartisipasi dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kedua, fasilitas belum memadai. Seperti yang ada pada gambar ini, fasilitas yang ada di lembaga PAUD Regina Pacis ini belum memadai. Ini merupakan ruang kelas dan juga foto tampak depan dari sebuah ruang kelas di PAUD Regina Pacis. Yang ketiga, guru PAUD kurang terampil. Guru PAUD di PAUD Regina Pacis ini kurang memiliki kualitas dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak PAUD di Regina Pacis. Data ini saya peroleh dari hasil wawancara saya terhadap salah satu guru PAUD yang mengajar di PAUD Regina Pacis. Mengapa saya menganggap ini sebuah masalah? Karena dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program PAUD yang efektif, ada 8 standar yang harus dipenuhi. Nah, yang terjadi di PAUD Regina Pacis ini ada 3 standar yang belum terpenuhi. Yang pertama, standar proses, yang kedua, standar sarana dan prasarana, yang ketiga, standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah, yaitu bagaimana penerapan model evaluasi Kirkpatrick pada program pendidikan anak usia dini Regina Pacis di Desa Gorolangkong. Tujuan penelitian ini untuk membantu lembaga PAUD Regina Pacis dalam mengevaluasi program melalui model Kirkpatrick. Manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan sumbangan pengetahuan kepada PAUD Regina Pacis mengenai penerapan model evaluasi Kirkpatrick pada program pendidikan anak usia dini. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan informasi dan pengetahuan kepada PAUD Regina Pacis tentang penerapan model evaluasi Kirkpatrick. Kajian pustaka, yaitu model evaluasi. Model evaluasi ada banyak, diantaranya model evaluasi Kirkpatrick, model evaluasi CIPP, model evaluasi UCLA, model evaluasi STAIK. Tapi di sini saya mengambil model evaluasi Kirkpatrick yang dikemukakan oleh Donald L. Kirkpatrick pada tahun 1959. Ada empat tahap model evaluasi yang dikemukakan oleh Donald L. Kirkpatrick. Yang pertama, tahap reaksi, yang kedua, tahap belajar, yang ketiga, tahap perilaku, yang keempat, hasil. Kemudian jenis pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan formal. Pendidikan formal ini contohnya jenjang sekolah dasar, jenjang SMP, jenjang SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan informal. Pendidikan informal ini pendidikan yang tidak terstruktur dan tidak berlembaga. Pendidikan ini bisa diperoleh dari pengalaman. Kemudian yang ketiga, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dalam pendidikan formal. Salah satu pendidikan non-formal adalah pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini hadir untuk memenuhi atau menyiapkan anak-anak sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.
Yang berikut penelitian terdahulu. Penelitian yang relevan dengan penelitian saya, judulnya Evaluasi Model Kirkpatrick dalam Pembelajaran Kesetaraan Paket B di SKB Banjarnegara. Penelitinya Rista Ayudhya Hapsari dan Imam Sofwan pada tahun 2023. Hasil penelitian itu tahapan reaksi sudah mendapatkan hasil yang bagus, yang kedua tahapan belajar sudah mendapatkan keterampilan, yang ketiga tahapan perilaku sudah memberikan perilaku positif, yang keempat tahapan hasil sudah memberikan hasil yang memuaskan. Penelitian ini relevan dengan penelitian saya, dan perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian saya yaitu lokasi penelitian dan subjek penelitian. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2009, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Mengapa saya memilih metode kualitatif? Karena penelitian saya ini tidak berhubungan dengan angka-angka, melainkan penggambaran, penguraian, dan pendeskripsian tentang suatu masalah yang sedang terjadi. Lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di Paut Regina Pacis, Jalan Dewan Buah Topak, Desa Golangkok, Kecamatan Utara, Kabupaten Manggarai. Subjek penelitiannya adalah pengelola dan guru Paut Regina Pacis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti mengunjungi Paut Regina Pacis dan menyatakan kepada pengelola PAUD dan juga guru PAUD bahwa peneliti akan melakukan observasi dan pengamatan tentang penerapan model evaluasi Kirkpatrick. Yang kedua, wawancara. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data tentang penerapan model evaluasi pada program pendidikan anak usia dini Regina Pacis di Desa Golangkok. Kemudian yang ketiga, studi dokumentasi, yaitu sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi saya. Sekian dan terima kasih.